Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Ditayana dengan NIM H0512010009. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pemodelan Robust Geographically Weighted Binary Logistic Regression atau R2BLR menggunakan metode M-estimation dengan rumput Andrew. Studi kasus persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan keempat daftar pustaka. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian saya. Latar belakang dari penelitian saya yaitu pertama regresi logistik linear. Regresi logistik linear adalah model yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Analisis regresi logistik linear mengasumsikan bahwasannya nilai parameter regresi selalu tepat, dalam artian bahwa respon tidak dipengaruhi oleh lokasi pengamatan. Tapi kenyataannya, data yang diambil dari lokasi yang berbeda pasti memiliki kondisi yang berbeda pula. Hal ini karena data dari lokasi yang berbeda dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial budaya, dan perekonomian. Namun, seiring perkembangan zaman, kita sudah bisa melakukan pemodelan regresi dengan menerapkan data spasial menggunakan Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR sendiri adalah teknik yang efektif dalam memodelkan data spasial non-stasioner oleh penelitian Fatur Rahman dan Ratnasari pada tahun 2019. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa model regresi yang nilai-nilai parameternya berlaku hanya pada setiap lokasi pengamatan dan berbeda dengan lokasi lainnya. Adapun salah satu perkembangan dari model GWR adalah menggabungkan antara regresi logistik linear dan juga GWR sehingga didapatkan sebuah model baru, yaitu GWBLR atau Geographically Weighted Binary Logistic Regression. GWBLR sendiri adalah sebuah metode analisis spasial yang mampu memberikan hasil regresi yang lebih akurat sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang terjadi di setiap wilayah. Penelitian dan penelitian TDKK pada tahun 2023. Dalam penerapan model GWBLR, terkadang ditemukan adanya outlier, dan dampak dari outlier yaitu membuat penduga koordinat terkecil menjadi bias sehingga kurang tepat untuk mengestimasi koefisien regresi. Oleh karena itu, kita perlu sebuah alternatif terhadap keberadaan outlier, yaitu dengan menggunakan regresi robust. Regresi robust diperkenalkan oleh Andrews pada tahun 1972, digunakan untuk menganalisis data yang dipengaruhi outlier, sehingga dihasilkan model yang robust atau resisten terhadap outlier tanpa menghilangkan outlier tersebut. Salah satu metode regresi robust yang bisa digunakan adalah M-estimation dengan beberapa pemobot. Yang salah satunya pada penelitian ini saya menggunakan pemobot Andrew karena memiliki tingkat deteksi outlier yang lebih baik. Adapun penelitian terdahulu yaitu yang pertama dari DKK pada tahun 2018 yang berjudul Regresi Robust M-estimation dengan pemobot Andrew, pemobot Ramsay, dan pemobot Walsh menggunakan software R. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pemobot Andrew merupakan pemobot yang lebih baik daripada pemobot Ramsay dan juga pemobot Walsh untuk mengatasi outlier pada pemodelan tingkat kemiskinan Jawa Tengah tahun 2018. Hal ini karena memiliki nilai adjust R-square dan MSE yang lebih baik. Adapun penelitian selanjutnya dari Liniar DKK pada tahun 2023 yang berjudul Analysis of the Poverty Level Model for Sumatra Province Using Geographically Binary Logistic Regression. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model GWBLR memiliki nilai H yang lebih rendah dibandingkan dengan model regresi logistik linear pada kasus kemiskinan di Provinsi Sumbar pada tahun 2022. Data persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan bahwasannya pada wilayah pedesaan Maret 2022 mempunyai persentase sebesar 11,63% dan September 2022 naik menjadi 11,81%. Sedangkan pada wilayah perkotaan, Maret 2022 mempunyai persentase sebesar
5,07% dan September 2022 turun menjadi 4,98%. Dapat dilihat dari data tersebut, antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan memiliki tingkat persentase penduduk miskin yang sangat berbeda. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini saya ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di setiap wilayah di Sulawesi Selatan. Ada rumusan masalah pada penelitian saya ini, yaitu pertama, bagaimana estimasi parameter model robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR). Kedua, bagaimana model robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR) pada tingkat persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2023. Adapun batas masalah, yang pertama, metode estimasi parameter model robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR) menggunakan M-estimation dengan pembobot 100. Kedua, penelitian diaplikasikan pada data persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan variabel respon berbentuk biner. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan estimasi parameter model robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR). Kedua, untuk mendapatkan model robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR). Adapun manfaat penelitian saya, yaitu diharapkan mampu menambahkan pemahaman teoritis dan praktis baik peneliti maupun pembaca tentang robust geographically weighted binary logistic regression (RGWBLR) dalam proses analisisnya menggunakan metode M-estimation dengan pembobot Andrew serta pemahaman menganalisis data persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022. Adapun tujuan pustaka saya, yaitu yang pertama, regresi logistik biner, kedua, pengujian model regresi, ketiga, pemilihan model terbaik, keempat, uji multikolinialitas, kelima, uji heterogenitas spasial, keenam, model GWR, ketujuh, bandwidth, 8, fungsi pembobot spasial, 9, estimasi parameter GWR, 10, model GWBLR, 11, outlier, 12, regresi robust time estimation, 13, fungsi pembobot Andrew, dan terakhir, kemiskinan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Sumber data dalam penelitian saya yaitu menggunakan data sekunder dari BPS Sulawesi Selatan tahun 2022. Adapun variabel penelitian adalah perubahan respon biner dengan mengelompokkan kabupaten kota berdasarkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (JITA) atau HCI. HCI Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah 8,63%. Sehingga pengelompokan saya lakukan yaitu ketika kabupaten kota didefinisikan miskin atau sama dengan 1 jika HCI-nya lebih besar sama dengan 8,63% dan dikategorikan tidak miskin sama dengan 0 jika HCI-nya kurang dari 8,63%. Adapun variabel penelitian saya untuk X1 yaitu angka Malek-Huruf, X2 rumah tangga miskin yang menerima beras sejahtera rastra atau BPNT, X3 rata-rata lama sekolah RRS, X4 umur harapan hidup. Adapun tahap analisis untuk estimasi parameter model geographically weighted binary logistic regression (GWBLR), yaitu yang pertama, kita akan mulai dengan melakukan analisis deskriptif data sebagai gambaran awal untuk mengetahui persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022. Selanjutnya, melakukan pengujian multikolinialitas antar variabel. Ketiga, mengidentifikasi apakah ada outlier. Keempat, membentuk model regresi logistik biner. Selanjutnya, melakukan pengujian heterogenitas spasial dan menghitung jarak Euclidean. Setelah menghitung jarak Euclidean, kita mulai menentukan bandwidth optimum untuk setiap lokasi pengamatan dengan cross validation. Selanjutnya, mulai menghitung matriks pembobot dengan fungsi kernel Gaussian untuk setiap lokasi pengamatan. Selanjutnya, kita mulai mengestimasi parameter geographically weighted regression (GWR) yang saya gunakan sebagai WS untuk parameter awal. Setelah itu, saya mulai mengestimasi parameter geographically weighted binary logistic regression (GWBLR)
Setelah mendapatkan estimasi parameter, saya mulai menguji signifikasi parameter model GWBR secara simultan maupun secara parsial. Setelah itu, saya mulai membentuk model GWBR dan melakukan interpretasi. Adapun langkah tahapan analisis untuk estimasi parameter model robust Geographically Weighted Binary Logistic Regression atau RGBLR. Yang pertama yaitu saya mulai melakukan estimasi parameter beta WS dengan GWR sebagai metode WS saya. Selanjutnya saya mulai menentukan nilai sigma 0 saya atau sigma awal saya. Selanjutnya saya mulai menentukan nilai R awal berdasarkan estimator beta WS saya. Selanjutnya saya mulai mencari bentuk fungsi pembuat awal atau pembuat Andrew yang pertama. Selanjutnya setelah mendapatkan pembuat awal, saya mulai menentukan beta M saya, beta M pertama saya sebagai estimator untuk iterasi pertama. Setelah itu, saya mencari fungsi pembuat iterasi pertama, WIB saya, dengan menggunakan beta M pertama saya. Setelah mendapatkannya, saya mulai mengulangi langkah 2 sampai 6 tadi hingga mendapatkan beta MK yang konvergen. Setelah mendapatkan beta MK yang konvergen, saya mulai melakukan pengujian estimasi parameter secara simultan dan juga parsial. Setelah itu, saya mulai membentuk model RGWBLR dan melakukan interpretasi. Dan selanjutnya saya mulai membandingkan model antara GWBLR dengan model RGWBLR untuk menentukan model yang terbaik. Langkah terakhir yaitu bagian terakhir adalah daftar pustaka. Adapun daftar pustaka dalam penelitian saya itu tertampil pada layar. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.